Halo, nama saya Rika Damayanti Sitorus PD. Saya kelompok 3 dari angkatan 40. Saya akan menjelaskan tugas saya tentang manajemen ASN yang diampu oleh Bapak Dr. Andus Muhammad Kahfi, MSI. Pengertian pegawai ASN. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahkan tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji sesuai peraturan perundang-undangan. Jenis pegawai ASN, yaitu yang pertama PNS, yang artinya WNI yang memenuhi syarat kemudian diangkat dalam suatu jabatan tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan kemudian PNS akan mendapatkan NIP. Jenis pegawai ASN yang kedua adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat sebagai P3K, yaitu WNI yang memenuhi syarat diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dengan perjanjian kerja dan tidak bersifat tetap dan disesuaikan dengan kebutuhan instansi. ASN memiliki kedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Berikut adalah peran ASN, yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum, pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan yang menjadi tugas ASN yaitu yang pertama, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Berikut adalah contoh ketika saya melaksanakan tugas di tempat saya bekerja, yaitu di SD Negeri 164518, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi. Yang menjadi hak ASN yaitu PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sedangkan P3K berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Yang menjadi kewajiban pegawai ASN yaitu yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang kedelapan, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang kesembilan yaitu bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Berikut adalah contoh melakukan kewajiban di lingkungan kerja, yaitu dengan melaksanakan upacara bendera pada hari Senin dan hari-hari besar lainnya. Dan yang kedua yaitu mengikuti rapat di sekolah dan menjaga rahasia sekolah. Apa sajakah yang menjadi kode etik daripada ASN? Berikut ini akan dijelaskan. Kode etik yang pertama yaitu sebagai pedoman, panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan
agar tindakannya dinilai baik. Kode etik yang kedua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dan kode etik yang ketiga, yaitu etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi kelompok dan organisasinya. Apakah yang dimaksud dengan sistem merit dan apa urgensi penerapannya dalam manajemen ASN? Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang, politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Ada dua kelembagaan sistem merit, yaitu yang pertama, KASN, yaitu berwenang untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan pelaksanaan sistem merit pada instansi pemerintahan. Lembaga yang kedua yaitu Kementerian Pan-RB, yaitu memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam penindakan pejabat yang berwenang dan pembinaan kepegawaian atas penyimpangan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Yang menjadi manajemen PNS, yaitu yang pertama, penyusunan dan penetapan kebutuhan, yang kedua, pengadaan, yang ketiga, pangkat dan jabatan, yang keempat, pengembangan karir, yang kelima, pola karir, yang keenam, promosi, yang ketujuh, mutasi, yang kedelapan, penilaian kinerja, yang kesembilan, penggajian dan tunjangan, yang kesepuluh, penghargaan, yang ke-11, disiplin, yang ke-12, pemberhentian, yang ke-13 jaminan pensiun dan hari tua, dan yang ke-14 adalah perlindungan. Organisasi Korps Profesi Pegawai ASN, yaitu yang pertama, pembinaan dan pengembangan profesi ASN. Yang kedua, memberikan perlindungan hukum kepada anggota Korps Profesi ASN Republik Indonesia. Yang ketiga, memberikan rekomendasi kepada Majelis Kode Etik Instansi Pemerintahan terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi. Yang keempat, menyelenggarakan usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota Korps Profesi ASN Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi. Sistem tersebut diperlukan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang manajemen ASN. Semoga bermanfaat.